dan umroh profesional yang diselenggarakan atas kerjasama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian DKI Jakarta bersama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga dengan jaringan alumni Timur Tengah Indonesia wilayah Jakarta Raya, ya. Dan hari ini di hari yang ketiga, ya, Selasa, Rabu, Kamis, ya, materi kita yang di acara ini adalah tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh. Dan kebetulan kita juga sudah mendatangkan narasumber yang sudah ada di hadapan kita yang sangat luar biasa ini. Saya ingin bacakan kurikulum vitae beliau, ya. Beliau adalah Muhammad Alfi Hakim. Pangkat beliau adalah 4C, ya. Jabatan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan materi kali ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan ibadah haji khusus dan umroh, ya. Sebagai informasi yang ingin saya sampaikan kepada Direktur bahwa peserta kali ini adalah mayoritas adalah dari alumni Timur Tengah, ya, yang semuanya adalah berkiprah di penyelenggaraan haji dan umroh, ya, baik itu di KBH ataupun di travel. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin persilahkan kepada Direktur untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Monggo Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Dr. Cecep, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati juga Pak Dr. Haji Cecep dari Fitkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian para pengurus dari Jati, ya, yang hadir, yang mewakili pada kesempatan kali ini jaringan alumni Timur Tengah Indonesia wilayah Jakarta Raya, ya. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama tentu kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai limpahan nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajah, kita dapat bersilaturahmi, berdiskusi dalam rangkaian acara sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh, ya, angkatan berapa ini? Angkatan keempat, ya. Angkatan keempat, tapi tahunnya sudah tahun 2021 ini. Jadi angkatan keempat dari tahun 2020 mungkin, ya.
Ya, senantiasa kita diberikan kesehatan, ya khususnya nikmat kesehatan sekarang sangat berharga Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat bertemu secara virtual. Ya. Semoga kita juga nanti selanjutnya dapat melaksanakan aktivitas di era normal ini dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Ya. Salawat dan salam senantiasa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, para asatiz dan asatizah, ini kan Timur Tengah ini. Kalau saya Timur Laut, Pak ya. Timur Tengah, kalau saya Timur Laut. Yang hadir pada kesempatan kali ini, ya pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada panitia yang telah mengadakan acara ini, termasuk juga pada Jati ya yang telah bekerja sama dengan WIN, Dijen PHU, Kanwil, Kementerian Agama Provinsi atas terselenggaranya acara ini. Sesuai dengan materi yang disampaikan ke kami, yaitu mengenai penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus. Sebelum sampai ke sana, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berbahagia bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di situ diamanahkan bahwa ada 3 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya. Jadi di samping negara sendiri menyelenggarakan haji dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 diperbolehkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Apa itu? Yang pertama adalah KBIHU, yaitu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Ya. Ini merupakan satu nomenklatur yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya. Di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, itu disebutkan kelompok bimbingan ibadah haji. Ya. Tidak ada umrohnya. Tapi dengan terbitnya atau dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, maka ada perubahan nomenklatur yang tadinya KBIH menjadi KBIHU, sehingga kelompok bimbingan ibadah haji menjadi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Itu satu peran serta masyarakat. Tetapi tentu dengan batasan-batasan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Kalau KBIHU ya sesuai dengan undang-undang ya dalam konteks pembimbingan, dalam konteks penyuluhan, dan dalam konteks pendampingan terhadap jemaah haji, tidak dalam konteks penyelenggaraan, baik penyelenggaraan haji maupun penyelenggaraan umroh. Diperbolehkan juga untuk memberikan pembimbingan, yaitu baik pembimbingan dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji maupun pembimbingan penyelenggaraan ibadah umroh. Ini materinya atau suaranya yang kurang jelas ya? Suara ya? Bagus Pak, bagus Pak. Bagus ya? Ya bagus Pak Dir. Tadi ada teks materi, oh ya, teks materi. Ya, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat yaitu dalam penyelenggaraan ibadah umroh, ya, yang representasinya yaitu yang namanya penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Kemudian peran serta masyarakat yang ketiga yaitu dalam representasinya sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK.
Jadi ini tiga peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, tentu sesuai dengan kewenangan dan dibatasi juga sesuai dengan regulasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa ini penting dan mungkin juga ini sudah sangat sering disampaikan, dan ini sangat penting terus disampaikan bagi kita semuanya agar kita betul-betul memahami dan mengimplementasikan, yaitu mengenai tujuan daripada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lagi-lagi kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan pelayanan, dan untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyelenggarakan ibadah haji, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam. Ya. Tiga kata di samping itu juga tentu ada mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Tiga kata penting inilah mantra, ya. Tiga mantra penting ini yaitu pembinaan, pelayanan, dan pelindungan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan. Ya, nanti ada breakdown-nya tentunya pembinaan dalam konteks apa, kemudian ada breakdown-nya juga pelayanan, dan yang paling penting adalah pelindungan, ya. Nah, selanjutnya ya ini dasar hukum Bapak Ibu sekalian. Sebagai pembimbing yang profesional, ya tentu dituntut untuk mengetahui, ya, beberapa regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan tidak hanya dituntut untuk mengetahui, tapi Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing tentu wajib untuk terus mengupdate, mengikuti dinamika daripada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya. Channel-channel atau sarana untuk mengetahui beberapa dinamika dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu banyak dan bisa diakses, dan ini tentu menjadi kewajiban ya betul, KBIHU, ya. Bisa menyelenggarakan umroh tanpa telepon. Mohon dijelaskan apakah KBIHU bisa menyelenggarakan umroh. Nanti ya gampang tuh jawabnya, ya. Jadi intinya bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pembimbing harus mengetahui dan mengupdate seluruh regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, karena perkembangan regulasi itu cukup cepat, ya. Kalau undang-undang itu memang agak lambat, tetapi dalam konteks peraturan menteri, kemudian keputusan dirjen dan sebagainya, itu sangat dinamikanya sangat cepat. 1 tahun bahkan bisa sampai 1-2 peraturan menteri, ada sampai 1-2 keputusan menteri agama, termasuk juga Kemdirjen, turunan-turunan teknisnya, cuknisnya, itu sangat banyak, dan ini tentu menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui regulasi update tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Lanjut, nah ini nanti dibaca, silakan nanti di share, ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lebih banyak berdiskusi. Nah, kita fokus kepada nanti KBIHU akan saya jelaskan, ada pertanyaan tadi, ya. Saya akan jelaskan nanti di akhir, akan ada sesi tanya jawab. Nanti akan lebih banyak tanya jawab. Saya ingin menjelaskan konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah haji dan haji khusus, termasuk juga konstruksi dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh.
Kalau kita berbicara penyelenggaraan ibadah haji reguler, maka konstruksinya adalah secara umum sederhananya bahwa penyelenggaraan haji reguler itu dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai regulator. Ya, itu saja. Ya, pelayanan, pembinaan diberikan sepenuhnya, pembinaan dan pelindungan diberikan sepenuhnya oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai regulator kepada jemaah haji reguler. Ya, itu konstruksi satu untuk penyelenggaraan haji reguler. Nah, untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus, konstruksinya adalah penyelenggaranya adalah PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus atau travel haji khusus. Ya, kalau dulu disebut kita kenal dengan ONH plus. Nah, ONH plus atau PIHK itu adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Ya, itu untuk haji khusus. Dan dalam konteks ini pemerintah fungsinya adalah sebagai regulator dan sebagai pengawas. Karena pelayanan sepenuhnya diberikan oleh PIHK kepada jemaah haji khusus, maka untuk mengimplementasikan fungsi regulator, fungsi pengawasan tersebut, ya tentu dengan dasar regulasi untuk memastikan agar hak-hak daripada jemaah haji khusus itu terpenuhi oleh PIHK. Pemerintah tidak bersentuhan secara langsung dengan jemaah haji khusus. Sekali lagi karena pelayanannya diberikan oleh PIHK. Hanya kemudian tugas pemerintah adalah sebagai regulator, sebagai pengawas untuk memastikan agar hak-hak daripada jemaah haji khusus terpenuhi. Kemudian yang ketiga, konstruksi yang ketiga yaitu dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Memang negara diberi mandat untuk menyelenggarakan ibadah umroh, tetapi sampai saat ini pemerintah belum mengambil opsi untuk menyelenggarakan umroh. Penyelenggaraan umroh sepenuhnya diberikan oleh travel, oleh PPIU, yaitu penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang mendapatkan izin daripada Kementerian Agama. Lagi-lagi pemerintah dalam konteks ini berfungsi sebagai regulator, sebagai pengawas dan tidak bersentuhan secara langsung dengan jemaah umroh. Ya, sama dengan haji khusus, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hak jemaah haji khusus terpenuhi, secara langsung juga untuk memastikan agar kewajiban daripada PPIU terpenuhi juga sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan kesepakatan, dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Mungkin ini tayangan ini sangat komplit, ya, sangat komprehensif, bahkan sampai pada rincian undang-undang. Tetapi saya ingin masuk kepada slide 15, ya. Operator, maaf, kita masuk ke slide 15. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi penting. Silakan nanti dibaca Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin fokus kepada bisnis proses daripada penyelenggaraan umroh dan haji khusus di slide 15. Nah, itu sama di slide 15, tidak terlepas juga dalam penyelenggaraan umroh dan haji khusus. Lanjut terus. Ini masih slide berapa ini? Slide 15, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus. Lanjut terus, dikit lagi. Lanjut terus, slide 15, terus dikit lagi. Nah ini ya, stop di sini. Oke. Ya,
Nah, ini tidak terlepas, kita fokus pada kesempatan kali ini yaitu dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus. Yang saya sampaikan tadi, regulator pemerintah, Kementerian Agama sebagai pengawas, dan operatornya adalah PPIU yaitu penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PIHK, provider visa, BPS, BPU, dan asuransi. Kemudian dalam konteks pembinaan, ini yang paling penting juga, yaitu memberikan penetapan regulasi, kemudian perizinan sesuai dengan mandat daripada undang-undang, akreditasi, sosialisasi, orientasi, sertifikasi, dan bimbingan teknis. Mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian, para peserta sertifikasi yang hadir pada kesempatan kali ini ya sudah banyak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah umroh. Cuma memang karena belum memiliki sertifikat, ya tentu akan mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan lulus semua ini Pak Cecep ya. Mudah-mudahan lulus semua ya, insya Allah. Atau mungkin nanti ada yang nggak lulus ya, tapi insya Allah lah lulus semua ya, amin. Dalam kondisi ini. Amin, mudah-mudahan. Amin. Saya yakin nanti ada pengayaan daripada apa yang kami sampaikan, biar kita berdiskusi lebih jauh gitu. Nah, kalau berbicara umroh Bapak Ibu sekalian, itu menarik karena ada beberapa permasalahan ya. Menariknya umroh itu karena problematika dan permasalahan serta dinamika dalam penyelenggaraan umroh itu cukup banyak dan cukup kompleks dan cukup dinamis. Kalau kita memetakan misalnya mengklaster dalam penyelenggaraan ibadah umroh itu masalahnya ya, ini kita banyak sebenarnya, sangat banyak. Kalau kita petakan ya, yang paling penting itu adalah dari sisi harga yang tidak rasional. Masalah-masalah dalam penyelenggaraan ibadah umroh selama ini itu lebih banyak karena harga yang ditawarkan atau yang dijual itu tidak rasional, ini tidak masuk akal. Kemudian yang kedua yaitu masalah investasi ya dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah sistem kerjasama, sistem kemitraan atau marketing, pemasaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Makanya kemudian menjadi kewajiban bagi kami untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada ini. Antisipasinya tentu adalah dalam bentuk dasar hukum atau dalam bentuk payung hukum itu, dalam bentuk regulasi. Untuk harga misalnya Bapak Ibu sekalian, kita masih teringat kasus yang cukup bombastis yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, misalnya kasus first travel, kasus Abu Tur, dan beberapa kasus-kasus yang lainnya juga yang memakan korban yang cukup masif dengan jumlah kerugian juga yang bombastis ya Bapak Ibu sekalian, sampai 2 triliun lebih ya, luar biasa, dengan jumlah korban juga yang sangat banyak, 100.000 lebih. Itu karena pertama karena harga yang ditawarkan tidak rasional, dan ini semuanya karena sistem yang dipasarkan misalnya adalah sistem skemanya adalah skema Ponzi ya, atau skema multi level marketing ya. Makanya kemudian pada tahun 2018 kami mengeluarkan keputusan Menteri Agama tentang harga referensi. Itu di slide yang selanjutnya ada ya, untuk mengantisipasi hal ini. Harga referensi itu apa? Yaitu harga sebagai referensi, sebagai rujukan bagi masyarakat, bagi penyelenggara umroh, termasuk juga bagi regulator dalam melakukan pengawasan. Ya. Jadi ini bukan harga minimal, ya, harga referensi. Substansinya sangat berbeda antara harga minimal dengan harga referensi. Kalau harga minimal dilarang dijual di bawah harga yang telah ditetapkan, tidak boleh.
harga minimal. Tetapi harga referensi itu adalah harga terendah berdasarkan kepada standar pelayanan minimal. Tidak ada larangan diperbolehkan untuk menjual di bawah harga tersebut selama tidak melanggar dari standar pelayanan minimal. Kami menetapkan yaitu sebesar 20 juta rupiah ya. Lanjut. Nah, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian bagaimana kita memberikan jawaban atau solusi dalam hal beberapa penyelenggara umroh yang menjual harga yang tidak rasional, yaitu kami menetapkan harga referensi sebesar 20 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, dalam ekosistem atau bisnis proses daripada penyelenggaraan umroh itu cukup kompleks ya. Memang dalam konteks ini Kementerian Agama sebagai regulator yang diberikan mandat undang-undang untuk memberikan izin, memberikan pembinaan, termasuk juga untuk melakukan pengawasan, menyadari bahwa ada beberapa hal di luar jangkauan daripada Kementerian Agama ya, karena ini tidak pure ibadah ansih ya. Ini juga adalah merupakan bisnis yang nirlaba ya, yang profit oriented gitu. Dan tapi apapun itu kami selalu menekankan agar yang dikedepankan adalah basisnya adalah pelayanan ya, karena dalam konteks ini kan jasa, yang dijual adalah pelayanan, sehingga yang dikedepankan adalah basisnya adalah pelayanan, tidak profit oriented. Tapi bahwa kemudian dalam penyelenggaraan itu mendapatkan keuntungan itu sesuatu hal yang wajar, karena tentu membutuhkan biaya-biaya operasional gitu. Nah, dalam ekosistem itu sangat kompleks, sehingga kita perlu merangkul beberapa kementerian, lembaga yang lainnya untuk menutup beberapa celah-celah dalam penyelenggaraan ibadah umroh ini dalam konteks pencegahan, yaitu dalam konteks preventif. Lanjut slide ya. Ya, pertama dalam ekosistem ya perlu kami sampaikan, slide lanjut, itu Kementerian Agama yaitu memberikan izin dan melakukan akreditasi, kemudian melakukan pengawasan dan menyelesaikan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah umroh ini, ekosistem yang saya sampaikan tadi. Kemudian imigrasi, ada bank penerima setoran, biaya penyelenggaraan ibadah umroh, kemudian pemerintah Arab Saudi dalam konteks menerbitkan visa, kemudian asuransi, ini mandatori daripada undang-undang, yaitu menjamin dana kegagalan berangkat, kemudian rawat inap, kecelakaan, dan kematian. Ini dalam konteks pelindungan terhadap jemaah umroh, dan salah satunya mandatori daripada undang-undang yaitu dalam bentuk asuransi, kemudian jemaah itu sendiri. Lanjut Bapak Ibu sekalian, nah dalam konteks itu lagi kemudian ini lebih kepada bagaimana kita memberikan pengawasan ya, melakukan pengawasan yang tadinya sifatnya represif ya, yang sifatnya represif. Terus terang ya, memang beberapa tahun terakhir model pengawasan karena kelemahan dari sisi regulasi, maka pengawasan yang kami lakukan itu sifatnya represif. Artinya ya kasus itu ada, kemudian meledak dan kita menyelesaikan, ibarat pemadam kebakaran lah, kira-kira seperti itu. Makanya kemudian selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya 2 tahun terakhir, kami berupaya untuk merubah sistem pengawasan ini menjadi semacam early warning system. Kita membangun satu sistem early warning system ya, yang mengedepankan upaya pencegahan, yang mengedepankan upaya preventif ya. Jangan sampai api itu membesar. Kalau perlu jangan sampai ada api sama sekali. Artinya jangan sampai ada masalah. Karena kalau sudah ada bermasalah, insya Allah
ya insya Allah ya masyarakat konsumen atau jemaah umroh itu akan menjadi korban ya. Kalau Bapak Ibu sekalian di negara ini kebanyakan kasus-kasus yang terjadi, mohon maaf ya, penipuan dan sebagainya, atau kasus-kasus yang cukup masif misalnya itu bisa dicari banyak contohnya, itu hak-hak daripada konsumen sudah tidak terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Artinya konsumen, masyarakat itu akhirnya menjadi korban ya, dan kita tidak ingin itu terjadi. Makanya contohnya misalnya, kalau masih ada penyelenggara umroh yang menjalankan usahanya dengan sistem multi level marketing, dengan menjual dengan sistem direct selling atau binari itu, ya tolong kita antisipasi bersama, dilaporkan, disampaikan, diantisipasi, karena termasuk juga sistem Ponzi. Ya, sistem Ponzi yang kasus first travel itu, berangkat jemaah yang berangkat sekarang dibiayai oleh dana jemaah yang berangkat tahun akan datang selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian itu sangat susah untuk diselesaikan Bapak Ibu sekalian ya, susah diurai, artinya itu bom waktu ya. Sehingga kalau masih ada penyelenggara umroh yang masih menjual dengan harga yang tidak rasional, misalnya penyelenggara umroh yang menjual dengan daftar sekarang kemudian berangkat setahun 2 tahun akan datang, itu nggak usah patut diduga lagi, itu sudah diduga gara kata patutnya, itu potensi masalah cukup besar di situ, termasuk juga apabila yang menjual dengan harga yang tidak rasional. Lanjut, ini poin-poin saja, ini nanti silakan dibaca, sehingga kami menciptakan satu sistem yaitu Siskopatu ya, sistem komputerisasi pengolahan terpadu umroh dan haji khusus. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan pelayanan kepada PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, termasuk juga kepada PIHK. Di portal yang launching Bapak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2019, yaitu untuk umroh ya pendaftaran umroh, kemudian perizinan dan akreditasi, haji khusus ya pendaftaran haji khusus, pembatalan haji khusus, kemudian perizinan haji khusus dan akreditasi haji khusus. Dan kedua ini tentu harus ada pengawasan ya. Lanjut, ini pengolahan umroh ya, ini silahkan nanti ini sebagai tindak lanjut daripada sistem yang kami bangun itu, sehingga ini merupakan kelanjutan daripada Siskopatu, suatu bisnis proses yang melibatkan jemaah, melibatkan Kementerian Agama sebagai regulator, kemudian PPIU, termasuk juga BPS, Bank Penerima Setoran, biaya penyelenggaraan ibadah umroh dan asuransi, yang ini merupakan terintegrasi semuanya ya, sampai kepada keberangkatan jemaah umroh, termasuk juga ID card ya, untuk jemaah umroh. Lanjut, ini tadi saya sudah sampaikan, ini lanjut. Nah, ini beberapa upaya yang kami lakukan, yaitu pertama pemberian rekomendasi, lanjut slide selanjutnya, yaitu pemberian rekomendasi melalui verifikasi yang ketat oleh Kanwil bersama Kemenang Kabupaten Kota ya. Nah, ini merupakan upaya kami, karena Kementerian Agama ini kan kementerian yang sifatnya vertikal, sehingga kami berusaha untuk memberdayakan Kanwil dan Kemenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan ya, Kanwil mengesahkan pendirian cabang, kemudian PPU yang tidak mengesahkan cabangnya akan dikenakan sanksi. Lanjut Bapak operator. Nah, untuk menjawab itu kami tentu harus ada pelibatan peran serta masyarakat. Setelah ini Mas, setelah ini tentu harus ada melibatkan peran serta masyarakat. Makanya kemudian kami membangun sebelumnya
Makanya kemudian kami membangun satu sistem yang berbasis Android. Setelah ini, satu lagi setelah ini, saya jadi hostnya bisa ya. Setelah ini, nah ini dia, ya. Jadi kami membangun satu aplikasi yang berbasis Android, berbasis iOS, yaitu yang namanya aplikasi Android atau iOS Umroh Cerdas, ya. Android Umroh Cerdas, dan itu bisa di-download, diinstal di gadget atau di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian, para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh yang profesional lagi. Profesional itu kan lawan daripada amatir, ya. Yang profesional dapat membantu kami untuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dengan meneruskan aplikasi Android ini berbasis Android atau iOS yang namanya Umroh Cerdas. Silahkan di handphone, di gadget, di HP Bapak Ibu sekalian, di Play Store, di App Store, untuk di-download, diinstal aplikasi ini, ya. Namanya Umrah Cerdas. Itu sangat lengkap fitur ini. Ada misalnya daftar penyelenggara ibadah umrah yang memiliki izin, kemudian beberapa regulasi sampai nomor pasti umroh. Nah, ini yang terintegrasi dengan Siskopatu. Jadi minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk tidak hanya sampai Bapak Ibu sekalian, tetapi mensosialisasikan aplikasi Umroh Cerdas ini kepada masyarakat, ya. Kemudian terakhir terkait dengan haji khusus, Bapak Ibu ada di akhir sebenarnya, terkait kalau umroh masa pandemi, ya. Umroh masa pandemi, ya, kita sudah mengetahui bersama bahwa sejak tanggal 27 Februari tahun lalu, ya, pemerintah Arab Saudi melakukan moratorium atau tidak menerima jemaah umroh tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh negara. Ya, kita mengetahui bersama juga sebab penyebabnya adalah karena adanya pandemi COVID-19, ya, bro. Dan kemudian berlanjut pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun lalu, dan alhamdulillah sejak tanggal 1 November 2020 pemerintah Arab Saudi sudah membuka atau memberikan kesempatan pada masyarakat, khususnya selain daripada warga negara Arab Saudi dan ekspatriat, untuk melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menjawab ini, kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 719 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi. Ada beberapa hal yang cukup signifikan perubahannya di situ, dan ini disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Misalnya jemaah yang akan berangkat umroh harus di karantina. Dalam proses karantina juga harus dilakukan PCR swab, tentu yang negatif yang berangkat. Kemudian setelah sampai di Arab Saudi harus dilakukan proses karantina lagi, dan harus dilakukan PCR swab test lagi. Dan faktanya ada beberapa jemaah kita yang terkonfirmasi positif di Arab Saudi, walaupun sebelum berangkat ya sudah di PCR dan hasilnya negatif, tapi ketika dilakukan proses karantina di Arab Saudi, kemudian di swab, hasilnya positif, ya. Dan sampai sekarang tetap berlangsung keberangkatan. Dan ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian,
dalam konteks tolong disampaikan kepada masyarakat jemaah yang akan berangkat pada masa pandemi ini bahwa ya kondisinya betul-betul ya harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Umrohnya juga cuma satu kali, tidak seperti umroh di masa normal yang bisa dilaksanakan berkali-kali, tetapi umroh di masa pandemi ini hanya dilaksanakan hanya satu kali. Kemudian pelaksanaan ibadah juga batasi, ya. Kemudian pelaksanaan ziarah juga dibatasi, jadi cukup ketat lah protokol kesehatannya. Bahkan saat ini bila tiba di tanah air ya harus dilakukan proses karantina, ya. Dan kita berharap tentu dengan adanya vaksin ini kami berupaya agar jemaah umroh juga menjadi salah satu yang menjadi prioritas vaksin, termasuk juga nanti tentunya untuk jemaah haji. Terakhir yang terkait dengan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Jadi ini ada semacam makom lah gitu ya. Jadi ya pertama sebagai biro perjalanan wisata, setelah memenuhi persyaratan kemudian menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh, setelah memenuhi persyaratan kemudian bisa menjadi penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus, ya. Dan persyaratan mudah bisa dilihat di website Kementerian Agama atau di kanwil Kementerian Agama. Yang paling penting di sini adalah kuota untuk jemaah haji khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa kuota untuk jemaah haji khusus adalah sebesar 8% dari kuota nasional. Artinya apa? Misalnya kita diberikan kuota oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 221.000, maka 8% daripada 221.000 tersebut adalah sebanyak 11.680. Yang ini sebelumnya tidak ada, ya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8, di situ disebutkan secara eksplisit kuota yaitu sebesar 8%. Termasuk juga tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus atau dalam konteks ini adalah haji furoda atau haji mujamalah, bahwa yang diberikan kewenangan yang berhak untuk memberangkatkan jemaah haji furoda atau jemaah haji khusus yaitu hanya satu, yaitu PIHK, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Di luar daripada PIHK maka tentu sudah masuk dalam ranah pidana, ya, dan sanksinya cukup tegas. Jadi yang hanya bisa memberangkatkan jemaah haji mujamalah atau furoda itu ya hanya PIHK. Dan dalam konteks ini tentu penyelenggara ibadah haji khusus relatif cukup aman, ya. Cukup aman karena apa? Karena dananya tersimpan di BPKH sama dengan haji reguler. Inilah yang kemudian yang menjadi PR berat bagi kami dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh, yaitu bagaimana mengamankan dana jemaah yang ada di PPIU. Kalau haji khusus itu dananya ada di BPKH, ya. Nanti ketika tiba saatnya diumumkan dan akan ada pengembalian kepada PIHK atau dipakai untuk operasional memberangkatkan jemaah haji khusus. Nah itu dalam konteks umroh ya menjadi PR. Sampai saat ini kami berusaha mencari pola bagaimana untuk mengamankan dana jemaah umroh yang ada di PPU. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang ingin didiskusikan, yang ingin pengayaan, perdalam,
saran, masukan dan kritik kami persilakan. Tapi saya tanggapi dulu ini ya, dalam undang-undang haji yang baru di chat ini KBIH ditambah dengan U menjadi KBIHU. Kapan mulai dibuka izin kapan mulai dibuka izin KBIHU di Kemenang ya. Saya nggak bisa jawab, tanya ke Pak Oriji. Pak Oriji udah jawab, udah jadi narsum belum di sini? Sudah kemarin Pak, malam kemarin. Sudah disampaikan ke Pak Oriji kapan mulai dibuka izin KBIHU. Ini lagi menunggu peraturan menterinya ya. Lagi menunggu peraturan Menteri Agama. Jadi nanti setelah peraturan Menteri Agama ditetapkan, maka memang sekarang lagi moratorium untuk izin KBIHU. Nah ini yang penting lagi, apakah KBIHU bisa menyelenggarakan umroh tanpa travel? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Bahwa yang bisa menyelenggarakan umroh itu hanya PPU dan PIHK. Ya, mohon maaf, kita strict. Saya selalu menyampaikan bahwa selain daripada PPU dan PIHK, maka itu tentu akan masuk dalam ranah pidana. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu jelas bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPU dengan menerima pendaftaran, dengan mengumpulkan jemaah, kemudian memberangkatkan jemaah tanpa hak ya, tanpa hak sebagai PPU, maka masuk dalam ranah pidana. Pertama ya denda 6 miliar atau pidana penjara 6 tahun ya. Jadi selain PPU dan PIHK, termasuk apabila ada KBIHU, saya strict Pak, saya tegas di sini, apabila KBIHU yang menerima pendaftaran kemudian memberangkatkan itu masuk dalam ranah pidana, termasuk majelis pesantren atau siapapun lah selain PPIU dan PIHK, ini dilindungi dengan undang-undang. Sampai di situ tentu ada solusinya ya. Solusinya misalnya ada bentuk kemitraan atau kerja sama antara PPU dengan KBIHU ya. Karena kenyataannya Bapak Ibu sekalian, beberapa PPU justru kesulitan mendapatkan jemaah. Ya, karena apa? Karena kantong-kantong jemaah umroh itu ada di KBIHU. Ya. Kantong-kantong jemaah umroh itu ada di majelis taklim, ada di pondok pesantren dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian ada bentuk kerjasama antara PPU dengan KBIHU. Tetapi ya, kami menyarankan agar kerjasama ini disahkan menjadi cabang, ya, jadi cabang resmi yang akan mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Ya. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa yang ditonjol kayak ditampilkan itu bukan KBIHU-nya, tapi PPIU-nya, termasuk juga atribut identitas, itu adalah atribut identitas dari PPIU, kan KBIHU. Ya. Nah, kalau memang banyak, sebenarnya sangat banyak PPU yang basicnya adalah KBIHU, ya. Banyak PPU yang sebelumnya mereka adalah sebenarnya sebagai PPU. Makanya kemudian, karena kalau KBIHU ini kan kebanyakan atau rata-rata semuanya itu hampir semuanya itu adalah yayasan. Sedangkan untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu harus berbadan hukum atau perseroan terbatas. Jadi silahkan dirubah dari yayasan jadi perseroan terbatas setelah memenuhi persyaratan sebagai PPU, ya. Banyak sebenarnya KBIHU yang yang awalnya sebagai KBIH kemudian sekarang menjadi PPIU. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mau didiskusikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Direktur sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ini. Materi tentang
kebijakan di dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh ya secara umum. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu peserta yang hadir di kesempatan ini juga bisa memahami dengan seksama, dan bila masih ada yang ingin didiskusikan dan dipertanyakan, mumpung masih Pak Direktur ada di hadapan kita masing-masing melalui Zoom ini, kami persilahkan. Mungkin ini ada pertanyaan